A True Martial World, Bab 114. Judul: Kejahatan yang disebabkan oleh dirinya sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Tentara Jin Longwei melarang berkomplot dan menusuk dari belakang, tetapi mereka tidak melarang orang untuk membalas dendam secara adil dan jujur. Faktanya, ini adalah dunia dengan hukum yang lemah. Membalas dendam adalah prinsip yang diterima secara universal dan dianjurkan sebagai kebiasaan seni bela diri. Bahkan para polisi dan hakim kerajaan surgawi Tai'ah tidak akan ikut campur. Selain itu, balas dendam ini diprakarsai oleh Lian Chengyu sendiri. Sebagai seorang kultivator yang memulai pertempuran hidup dan mati, dia harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Jadi Zhang Tan hanya melihatnya dan tidak ikut campur. Tidak peduli berapa banyak anggota kamp prajurit persiapan ingin Zhang Tan mengakhiri kontes, itu tidak ada gunanya. Tetapi jika situasinya sebaliknya, di mana Lian Chengyu secara brutal memukuli Yiyun, Zhang Tan akan ikut campur. Pada akhirnya, inilah perbedaan nilai seseorang. Agar Yiyun dapat mendorong udara ungu datang dari timur, dia kemungkinan besar akan menjadi tuan manusia di masa depan. Bagaimana bisa Lian Chengyu dibandingkan dengan itu? Lian Chengyu telah melakukannya dengan baik dalam evaluasinya, tetapi itu hanya dalam cakupan radius 1000 mil dari klan suku Tao. Seluruh Cloud Wilderness memiliki banyak klan suku seukuran klan suku Tao. Pemilihan kerajaan yang dijalankan oleh Zhang Tan hanyalah salah satu dari banyak di seluruh Cloud Wilderness. Adapun bakat seperti Lian Chengyu, bagi Jin Longwei, tidak buruk menerimanya, tapi juga tidak rugi untuk tidak menerimanya. Zhang Tan telah menyadari permusuhan antara Lian Chengyu dan Yiyun. Pasti ada akhir di antara keduanya. Daripada membiarkan mereka bersekongkol melawan satu sama lain dalam pasukan Jin Longwei, yang mengakibatkan konflik, lebih baik membiarkan mereka bertarung selama pemilihan. Jelas siapa yang harus dipilih di antara keduanya. Menerima bakat adalah kontribusi besar bagi Jin Longwei, tetapi secara pribadi, mengasuh seorang ahli akan membawa manfaat bagi Zhang Tan sendiri. Di masa depan, Yiyun bisa dianggap sebagai murid Zhang Tan. Jadi jika Yiyun benar-benar berkembang di masa depan, Zhang Tan juga akan berbagi kemuliaan. Jadi, sebelumnya ketika Zhang Tan bertanya pada Yiyun tentang tingkat kultivasinya, dia sudah memprediksi hasil dari pertempuran ini. Pertemuan Yiyun Lian Chengyu di babak pertama juga sengaja direncanakan oleh Zhang Tan. Lian Chengyu ditakdirkan untuk mengakhiri tragedi sejak awal. Tetapi jika Lian Chengyu tidak menggali kuburannya sendiri dengan mencoba menggunakan celah untuk membunuh Yiyun, memaksa Zhang Tan untuk membuat pendirian, maka Lian Chengyu mungkin tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Hanya bisa dikatakan bahwa kejahatan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Kejahatan ke-9, kau mencabut sumber daya klan suku Lian, memetik kering gunung herba, menyembelih ternak dan anjing pemburu. Untuk mendorong masa depanmu, kamu membakar jembatan klan suku Lian, menjadikan mereka pengorbanan di altarmu. Kamu berhutang hidup ini kepada orang-orang dari klan suku Lian. Kejahatan ke-10, balas dendam pribadi kita tidak bisa didamaikan. Kamu ingin membunuhku, untuk membuat aku menjalani kematian yang hidup. Hari ini di pemilihan kerajaan, kamu bertanya kepada penguji, berharap untuk menghilangkan aku karena kegembiraan jahatmu. Jika aku membebaskan harimau, memungkinkan kamu untuk pulih dan membalas dendam terhadapku, menyakiti orang yang aku cintai. Jadi hari ini, aku akan menyingkirkan akarnya, menghilangkan masalah di masa depan. Setelah Yiyun mengatakan itu, dia mengangkat Lian Chengyu yang sekarat dan menghancurkan tangan Lian Chengyu yang sedang bekerja, dan dengan 2 pukulan menghancurkan tempurung lutut Lian Chengyu. Dengan tempurung lutut yang hancur, dia tidak bisa lagi berdiri. Yiyun meraih Lian Chengyu dan mengirim pukulan lagi. Bang! Dengan gedebuk, pukulan terakhir mendarat di dantian Lian Chengyu. Tubuh Lian Chengyu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Dia menderita patah tulang tubuh dan meridian yang terputus, tetapi serangan terakhir tepat di dantiannya. Lian Chengyu sekarang seperti keranjang bocor dan tidak dapat menyimpan energi lagi. Bahkan jika dia mendorong surga bumi Yuan Qi untuk memasuki tubuhnya, Yuan Qi ini akan berkelok-kelok melalui tubuhnya dan melarikan diri dari semua bukaannya, tidak meninggalkan apapun. Tanpa energi yang memberinya makan, ditambah dengan meridian yang terputus dan tulang kuno, Lian Chengyu akan mengalami kesulitan besar untuk pulih. Dia akan lumpuh seumur hidup dan harus terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Lian Chengyu benar-benar dilumpuhkan oleh Yiyun. Saat Yiyun melumpuhkan Lian Chengyu, dia merasa sangat segar. Pukulan terakhir membuat Yiyun merasa puas dan senang. Bulan-bulan kebencian yang tertekan, permusuhan dan semua cobaan yang dia alami telah dilepaskan pada saat itu. Dengan merasa segar, energi kristal ungu langsung mencapai kepala Yiyun,
memberi makan dan menyegarkan jiwanya. Ketika orang dahulu berlatih seni bela diri, mereka memastikan untuk membalas dendam dengan cepat. Ini mungkin alasannya karena menenangkan hati dan pikiran, mengurangi hambatan untuk menerobos. Dengan sebuah lemparan, tubuh Lian Chengyu terlempar ke tanah seperti anjing mati. Dia menghembuskan napas lebih dari yang dia hirup. Wajah Lian Chengyu pucat dan matanya kusam. Pupilnya tidak fokus. Dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Menerima luka yang begitu serius, dengan seni bela diri yang cacat dan meridian yang patah, bagi Lian Chengyu yang ambisius, ini adalah pukulan yang fatal. Dia mengalami kematian yang hidup. Master muda, beberapa anggota kamp prajurit persiapan klan suku Lian tercengang, tidak jelas apa yang harus mereka lakukan. Dengan tuan mereka yang dilumpuhkan oleh Yi Yun, kemana mereka akan pergi dari sini? Orang-orang anggota lain dari kamp prajurit persiapan dan eselon atas dari klan suku Lian semuanya menunggu mereka kembali dengan kabar baik. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi eselon atas klan suku Lian setelah menerima berita tentang Lian Chengyu yang lumpuh. Orang-orang dari klan suku Tao juga tercengang, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka memiliki sikap puas dalam konflik internal klan suku Lian, tetapi segera, mereka tidak bisa lagi tertawa. Yi Yun terlalu menakutkan. Kekejamannya atas kekuatan dan ketegasannya membuat mereka menggigil. Yi Yun dengan mudah melukai Lian Chengyu. Jika bukan karena 10 kejahatan yang harus dia hitung, prosesnya mungkin akan lebih singkat. Tingkat kultivasi apa Yi Yun? Orang-orang memiliki pemahaman intuitif tentang kekuatan Lian Chengyu, karena ketika dia berdemonstrasi di panggung giok putih, dia dengan mudah menghancurkan batu besi hitam seukuran roller. Bisa dikatakan bahwa kekuatannya dengan mudah berada di 10 besar atau bahkan 5 besar dari kultivator Mortal Blood yang bersaing dalam pemilihan kerajaan. Tapi orang seperti itu dengan mudah menjadi cacat karena Yi Yun. Itu bukanlah pertempuran tapi pembantaian. Kekuatan apa yang dimiliki Yi Yun? Yi Yun harusnya berada di ranah Mortal Blood. Dia baru berusia 12 tahun, jadi dia tidak mungkin bisa menembus alam Purple Blood. Dan jika dia benar-benar telah menerobos ke ranah Purple Blood, Jin Longwei tidak akan mengizinkannya berbagi arena dengan Lian Chengyu, menyebabkan Lian Chengyu dipukuli hingga kondisi yang menyedihkan. Tingkat Yi Yun pasti berada di puncak ranah pengumpulan Qi. Seorang kultivator klan suku Tao mengeluarkan penilaiannya. Levelnya tidak buruk, tetapi karena dia berusia di atas 28 tahun, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan. Tahap puncak pengumpul Qi, maka itu sama dengan Lian Chengyu. Tapi bagaimana bisa perbedaan sebesar ini ketika mereka bertarung? Banyak orang biasa yang bingung. Bagi mereka, semua orang berada di puncak ranah pengumpulan Qi, jadi kekuatan mereka harusnya serupa. Pertanyaan ini tidak ada artinya, pria itu menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika mereka berdua berada di puncak pengumpulan Qi? Jangan lupa, demonstrasi Yi Yun telah dinilai sebagai peringkat mistik kelas 5. Peringkat mistik kelas 5. Kata-kata pria itu mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Ya, Yi Yun telah dinilai oleh Jin Longwei sebagai peringkat mistik kelas 5, jauh lebih tinggi dari 3 tuan muda suku mereka. Jenius mistik adalah tuan muda. Saat dia besar nanti, dia bisa menjadi bangsawan. Orang-orang dari klan suku Tao awalnya tidak yakin, tetapi sekarang mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka harus mengakui bahwa bakat dan kekuatan Yi Yun sesuai dengan peringkatnya. Ketika Yi Yun mendemonstrasikan tekniknya di panggung giok putih, dia tidak menunjukkan kekuatannya karena dia tidak mau. Jika Yi Yun ingin mencobanya, menghancurkan batu besi hitam akan terlalu mudah. Penggemar fanatik dari Tao Yun Xiao dan Huya semuanya tutup mulut. Dengan kekuatan Yi Yun ditampilkan kepada mereka, mereka tidak lagi memiliki alasan untuk berselisih. Kebenaran dari hal tersebut membuktikan bahwa Jin Longwei tidak membuat kesalahan dalam penilaian mereka. Yi Yun tidak menggunakan celah untuk mendapatkan tempat pertama di babak penyisihan. Dan demonstrasi Yi Yun adalah sesuatu yang tidak mereka mengerti karena kurangnya pemahaman mereka.